Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Kali ini kami tim Auto Rider rame ya di mobil nih. Ada Mas Uduk di kanan nih di setir. Halo. Di belakang ada Mas Rian. Halo. Dan belakang saya ada Mas Tio atau Dudung Keteng. Mau mana nih kita nih? Ini bukan impresi mobil kan? Kayak auto driver jadinya. Nggak ya, kita mau memenuhi undangan dari Yamaha untuk mengetes motor terbarunya, yaitu R15 terbaru di sirkuit Sentul. Nah, ini menarik banget nih karena Yamaha R15 ada beberapa fitur baru. Yang paling berguna di sirkuit itu adalah quick shifter. Itu ada di R15M. Jadi pasti ini video seru banget. Kita bakal nyobain langsung di Sentul untuk pertama kalinya R15 terbaru di Sentul. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Brian. Selamat menonton. Oke, kita udah sampai di sirkuit Sentul, udah regis, udah antigen, udah dapat pers juga, dan di sini bisa dilihat langsung udah ada motor R15 yang bakal dipakai di sirkuit Sentul. Tapi ini yang baru dipajang dong nih kayaknya nih, dari yang versi standar, terus ada yang GP 60 tahun, terus yang paling ujung itu ada R15M. Nah, kalau buat yang dipakai buat media, kayaknya ada di sana tuh. Nah, ada ubahan-ubahan nggak ya kira-kira? Yuk kita lihat aja yuk. Nah, ini nih motor-motor yang mau kita cobain nanti di Sentul. Tapi kalau soal review, spesifikasi, dan impresi pertamanya ya, pada umumnya itu udah dibahas sama Bang Dudung Keteng. Ada di atas ini nih videonya. Jadi di video kali ini nggak banyak bahas soal spesifikasi, fitur gitu-gitu ya. Cuma lebih kayak mencoba motor ini di sirkuit dan tentunya nyobain quick shifternya kayak gimana. Dan sedikit bahas spesifikasi nih buat mesin karena kita mau ngebut-ngebutan. Yamaha R15 terbaru ini punya spesifikasi mesin 155 cc, 4 tak SOHC Variable Valve Actuation atau VVA, 4 katup dan berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan dari motor ini sebesar 18,4 PS di 10.000 rpm dan torsinya mencapai 14,2 Nm di 7.500 rpm. Seluruh tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang menggunakan transmisi 6 percepatan dan dilengkapi oleh assist slipper clutch. Jadi nggak sabar deh nyobainnya. Sekarang kita lihat lagi motor yang mau kita pakai. Ini cuma pajangan soalnya. Yuk. Nah, di sini baru nih, ini motor-motor yang dipakai sama intermedia nih. Dari situ ada yang World 60 GP, ini yang 15M, dan ini yang standarnya. Dari semuanya sih kelihatannya masih standar semua ya, bannya masih ban standar, IRC Roadwinner, terus suspensi masih standar juga, triple clamnya standar, knalpot juga standar, dan masih ada lampu sama spakbornya. Bahkan spionnya masih ada nih, cuma nggak ada plat nomor aja, dan udah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya sih perlu hati-hati nih, soalnya masih standar. Oke, udah lihat kan motornya kayak gimana. Sekarang siap-siap dulu yuk pakai wear pack.
Wah, seneng banget akhirnya bisa nyentuh lagi. Spesialnya kali ini naik Yamaha All New R15. Kami mendapatkan kesempatan sebanyak 6 lap untuk mencoba motorsport 150cc terbaru dari Yamaha ini. 3 lap pertama cobain yang standar dulu, 3 lap berikutnya baru deh cobain yang R15M. Impresi posisi berkendara dulu ya. Kalau untuk pengendara dengan berat 80 kg dan tinggi 170 cm, posisi berkendaranya itu masih mirip sama Yamaha R15 yang versi terdahulu. Kalau dibandingkan dengan Yamaha R15 ini ada di tengah-tengah antara CBR 150R dan GSX-R 150. Bedanya, CBR 150R punya posisi yang lebih tegak, sementara GSX-R 150R lebih menunduk lagi. Memakai wearpack pun tidak terlalu menyulitkan baik di bagian lutut ataupun saat memindahkan transmisi. Posisi tuck-in pun terasa masih dapat dilakukan. Hanya saja emang perut terasa sedikit ditekan ya saat menunduk. Maklum nih, udah mulai mengembang kulkas 2 pintunya. Pengendaliannya dari Yamaha All New R15 juga tidak terlalu berubah dari versi terdahulu. Buat nikung-nikung atau cornering di sirkuit masih enak, dan motor mudah dikendalikan. Terutama dengan suspensi upside down dari Kayaba di depan yang membuat ban lebih anteng saat melahap jalanan berbelok. Bagian pengereman dirasa sangat mumpuni untuk mengurangi kecepatan motor. Apalagi di sirkuit sentul gini, rem depan akan sangat diandalkan untuk mengurangi kecepatan. Seperti di tikungan pertama, kecepatan dapat diredam dengan cepat, bahkan dari jarak kurang dari 100 meter dari R1. Mengenai performanya, sebenarnya masih mirip antara versi terbaru ini dengan yang sebelumnya, mengingat mesinnya masih sama saja ya. Jadi, putaran di bawah sudah terasa cukup kencang, dan kalau di putaran atasnya dibantu oleh VVA. Kalau di R15M pastinya lebih bikin penasaran karena punya quick shifter yang memudahkan pengendara untuk berakselerasi. Nah, udah 3 lap nih. Langsung aja kita cobain Yamaha All New R15M yang sudah pakai quick shifter. Nah, ini dia nih R15M yang ini pakai quick shifter. Langsung aja kita coba yuk naik ke atas motornya. Kemudian kalau motornya berurutan. Ini yang R15M, dia lebih mogeluk ya. Speedometernya ini dah beda. Speedometernya, nah, tampilannya berbeda. Ini ngikutin R1M gitu deh, dan tombolnya sini beda juga, ya kan? Jadi langsung starter di sini. Sementara yang di bawah ini ada lap, ini ada time lapnya. Kita di lapnya tuh seberapa cepat gitu. Nanti ini baca lap ya, mau baca kecepatan nanti pada saat kondisi sudah start pencet dimnya ya. Nanti dia mulai kecepatannya berapa, nanti ada satu udah masuk lap 1 mau ke 2 pencet lagi, nanti dia ngatur sendiri dari 0 lagi. Oh, ini cuma pakai pas bim doang? Iya. Oke, siap. Kalau yang ini? Nggak usah. Nggak usah ya? Nih, itu tombol-tombolnya yang beda dikit emang. Dan secara posisi duduk sih masih sama ya, bungkuknya sama, posisinya sama. Jadi harusnya kalau soal posisi duduk itu udah bisa diwakilin sama yang standar. Sekarang di sini kita fokusin buat nyobain yang quick shifternya. Diul aman, Diul. Aman. Dan quick shifternya di sini tadi dijelasin baru aktif itu di RPM 2000. Jadi harusnya baru jalan pelan di 3000-4000 itu harusnya quick shifternya udah bisa dimainin. Dan dia quick shifternya cuma bisa up doang, nggak bisa down, jadi nggak ada auto blippernya. Jadi kalau turun tetap harus pakai kopling. Kita nunggu dulu nih. Oh, kaca? Iya. Visual helm jangan lupa begitu. Secara posisi duduk dan lain-lainnya, sebenarnya antara Yamaha All New R15M dan R15 biasa itu cukup mirip.
Jadi kita lebih fokus untuk membahas kemampuan quick shifternya saja ya. Berdasarkan penuturan dari Yamaha, quick shifter Yamaha All New R15M bisa digunakan sejak RPM 2000 ke atas. Saya pun sedikit mencoba ketika putaran mesin masuk sekitar 4000 RPM. Hasilnya terasa cukup menyentak, terutama pada perpindahan gigi 1 ke gigi 2. Hal ini tampaknya cukup normal ya, karena posisi gigi tersebut harus melewati posisi netral. Dan menyentak ini banyak juga ditemukan pada motor-motor yang dengan fitur quick shifter lainnya. Ketika sudah masuk ke bagian sirkuit yang lebih kencang, perpindahan quick shifter R15M terasa lebih halus. Hal ini benar-benar memudahkan pengendara untuk berakselerasi agar dapat mencapai kecepatan tertinggi lebih cepat lagi. Kalau kecepatan tertingginya saya cuma bisa sampai di kecepatan 130 km per jam nih. Maklum, bukan pembalap beneran, jadi masih salah-salah dikit, ya dimaklumin lah ya. Masa nggak dimaklumin? Sayangnya untuk menurunkan transmisi belum tersedia fitur auto blipper nih. Jadi tangan harus meraih tuas kopling untuk menurunkan transmisi ketika hendak memasuki tikungan atau deselerasi. Mungkin kedepannya bisa ditambah fitur auto blipper kali ya sama Yamaha untuk fitur auto blipper nih. Semoga benar-benar denger deh sama pabrikan. Haha. Oke, itu dia tadi yang bisa kita bahas ya dari Yamaha R15 terbaru ini. Udah lihat ya tadi, ini juga masih dalam sesi test ride sebenarnya, dan ini jamnya makan siang, jadi panas banget, keringetan banget. Bagaimana menurut Anda? Pendapat Anda soal Yamaha R15 terbaru? Berikan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang membutuhkan info-info soal Yamaha R15 terbaru. Pasti banyak banget nih, ngabers-ngabers, apalagi nih pada penasaran nih soal Yamaha R15 baru ini. Tonton aja ya makanya ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube Autorider untuk mengetahui video-video review baru, motor baru berikutnya. Dan jangan lupa juga main ke website kami di www.autorider.com dan sosial media kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!